Haleluya. Selamat malam Bapak Saudara. Senang sekali boleh bersama-sama dengan Anda dalam program Kingdom and Wealth pada hari ini. Saya percaya ada pesan Paskah buat setiap kita pada malam ini. Dan saya berdoa biarkan setiap pesan yang disampaikan hari ini boleh menjadi berkat yang besar bagi setiap Anda pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan akan isi hati Tuhan, saya mengucapkan selamat Paskah kepada setiap teman-teman, Bapak Ibu Saudara, para pendengar Kingdom and Wealth. Saya berdoa biarkan kuasa kebangkitan daripada Kristus memerintah dalam hati kita, memerintah dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Saya percaya di tengah masa apapun, ketika Yesus menyatakan kepada dunia bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Tuhan yang bangkit daripada antara orang mati. Saya percaya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, para pendengar Kingdom and Wealth pada malam ini. Sebelum saya menyampaikan isi hati Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, terima kasih atas malam ini. Ini malam yang Kau jadikan Tuhan. Berbicara pada kami, pesan yang Kau mau sampaikan pada setiap kami. Dan hamba-Mu akan menyampaikan persis seperti yang Kau mau. Kami ikat, patahkan, hancurkan semua kuasa-kuasa kegelapan, semua roh kultisme, semua kuasa-kuasa yang mencoba membelokkan pengenalan firman Tuhan, roh antikris, roh pengejek, roh yang mencoba untuk membuat setiap anak-anak Tuhan tidak bisa konsentrasi dengan pengenalan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan aku minta saat ini Tuhan, malaikat-malaikat-Mu berkeliling di sekitar anak-anak-Mu Tuhan, khususnya pada masa di mana kami memperingati perayaan Paskah ini Tuhan. Biarkan ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara, ketika saya berdoa, saya bertanya pada Tuhan, apa yang saya harus sampaikan pada malam ini. Saya percaya kita mengalami satu masa Paskah yang sangat berbeda, saudara. Ini seperti yang terjadi dari 4.500 tahun yang lalu. Dalam kitab Keluaran, saudara, Keluaran 12, bicara tentang perayaan Paskah, saudara. Bagaimana ketika Tuhan memerintahkan kepada Musa, nabinya, untuk menyampaikan kepada orang-orang pilihannya, yaitu bangsa Israel. Karena hari itu Tuhan katakan, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, hari itu darah akan menjadi satu tanda di rumah-rumah di mana engkau tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan katakan ketetapan untuk selama-lamanya. Dan firman Tuhan katakan engkau harus merayakannya sebagai hari raya turun-temurun. Saudara, saya mau bilang sama saudara hari ini, di tengah akan pandemi yang sedang terjadi, di tengah akan masa orang kebingungan gara-gara pandemi akan pekerjaan, saya berkata pada saudara hari ini, saya bernubuat buat saudara hari ini, Yesus sudah bangkit dalam hidup kita, saudara. Setiap engkau yang mendengar akan pesan yang disampaikan hari ini, saya berdoa tidak ada kematian, tidak ada kekeringan, tidak ada kerontangan, saudara. Apapun tidak akan pernah ada di dalam rumahmu, saudara. Kering kerontang, kemiskinan, kekeringan, sakit penyakit. Karena hari ini kita berkata, darah Yesus cukup satu kali, saudara. Darah Yesus telah menghapus setiap dosa-dosa kita.
Darah Yesus telah menghapus setiap pelanggaran-pelanggaran kita, saudara. Sehingga saudara dan saya mendapatkan hak mutlak daripada Tuhan. Sebagai orang-orang yang berhak berkata, kita punya Tuhan yang dahsyat. 4.500 tahun yang lalu, kejadian dalam kitab Keluaran 12. Sejarah penyelamatan orang-orang Israel. Bagaimana jutaan orang Israel dituntun oleh Tuhan. Laut Merah terbelah, saudara. Dan mereka datang. Mereka menyeberang. Keluar daripada perbudakan orang Mesir. Dan hari itu sejarah mengatakan, penghakiman Tuhan atas musuh Israel yang membuat kegentaran yang diperingati menjadi hari raya turun-temurun. Tapi saya mau berkata kepada saudara, 2000 tahun yang lalu Yesus telah menyempurnakan dengan Dia sendiri mengorbankan dirinya. Tuhan sendiri mengorbankan hidupnya buat setiap saudara dan saya, supaya setiap saudara dan saya tidak binasa, supaya setiap saudara dan saya tidak kering kerontang, supaya setiap saudara dan saya tidak mengalami kemiskinan, setiap saudara dan saya tidak mengalami sakit penyakit. Karena kuasa kebangkitan Kristus menghapus setiap dosa-dosa daripada seluruh umat manusia. Penebusan Tuhan menunjukkan kedahsyatan kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kalau saudara baca dalam kitab Keluaran 12, hari itu Tuhan bicara, darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Ada kata-kata apa, saudara? Lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ya, Tuhan menghukum tanah Mesir. Ini bicara tentang God's judgment atau penghakiman Tuhan. Tuhan itu, saudara, Tuhan yang penuh dengan panjang sabar, kasih setia. Tapi dia tidak bisa dipermainkan. Dia juga adalah Tuhan yang adil, saudara. Makanya waktu orang Israel dikatakan Tuhan punya kemurkaan, Tuhan punya kemarahan, hanya dikatakan dalam firman Tuhan, hanya sesaat lamanya Tuhan murka, tetapi panjang sabar kasih setianya itu ditunjukkan kepada bangsa pilihannya. Dan saya mau bilang sama saudara hari ini, kalau saudara mendengar akan pesan ini, artinya Tuhan mau bilang gini loh, Anda hari ini ngalamin akan masalah, Anda mengalami kesalahan karena perbuatan Anda sendiri, karena pelanggaran Anda sendiri, karena dosa Anda sendiri. Dan engkau sedang berada dalam satu keadaan di mana engkau tahu murka Tuhan berlaku dalam hidupmu. Engkau tahu dalam keadaan di mana penghakiman Tuhan sedang berlaku dalam hidupmu. Tapi saya punya berita baik buat saudara hari ini. Firman Tuhan katakan, dia murka, ya. Dia punya yang namanya keadilan. Dia adalah hakim yang adil. Dia punya kemarahan akan ilahi, saudara. Karena dia adalah Tuhan. Dia tidak bisa dipermainkan. Tetapi panjang sabar kasih setianya itu tidak akan pernah bisa diukur oleh apapun. Karena betapa lebar, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu diukur melalui akan darahnya yang mahal buat setiap saudara saya. Karena darah Yesus membuat saudara saya ini mengalami yang namanya keselamatan, saudara. Karena darah Yesus membuat saudara saya ini mengalami bukan kematian tetapi kehidupan. Maka saya mau bilang sama saudara hari ini, saudara, apapun terjadi dalam hidupmu hari ini, saudara, ini waktunya saudara mendeklarasikan kuasa kebangkitan Kristus ada pada setiap rumahmu, saudara. Kuasa kebangkitan Kristus ada setiap rumah tanggamu. Kuasa kebangkitan Kristus ada pada bisnismu, pekerjaanmu, sekolahmu. Kuasa kebangkitan Kristus ada pada setiap pelayananmu, saudara. Karena dia adalah Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa.
Saudara, ketika saya merenungkan tentang yang namanya pandemi yang terjadi, ada seorang nabi Tuhan, hamba Tuhan bernama Chuck Pierce, September 2019. Itu dicatat, saudara, ada videonya bagaimana ketika dia berbicara sebelum kejadian terjadi, saudara. Dia mengatakan di bulan September dia mengatakan tahun 2020 akan ada yang namanya pandemi. Wabah yang diizinkan oleh Tuhan, tetapi akan membuat banyak orang mereka akan datang pada Yesus. Dan ini akan menjadi satu Paskah yang sangat berbeda. Dan itu terjadi juga. Saudara, saya mau bilang sama saudara satu hal. Hari-hari gini, saudara. Kita tidak pernah tahu virus ini ke virus udara. Kenapa? Waktu saya bertanya pada Tuhan, kenapa terjadi yang namanya virus corona melalui udara? Karena Tuhan katakan ada kegeraan Tuhan secara udara, secara internet. Makanya kalau saudara lihat hari-hari ini, internet begitu gampang sekali dipakai oleh Tuhan atau dipakai oleh setan. Sedih sekali saudara, saya percaya Tuhan juga sedih sekali bagaimana anak-anak Tuhan, aliran yang sama-sama memuliakan Kristus sebenarnya, tapi kita ini adalah tubuh Kristus yang berbeda. Kita saling menjatuhkan satu sama lain. Kita saling mengolok satu sama lain. Bahkan ada beberapa teman saya yang bukan percaya pada Yesus. Mereka mengatakan, kok orang Kristen seperti ini ya? Ini sama ini kok kenapa ya? Kok seperti ini? Saya mau bilang sama saudara hari ini, kuasa kebangkitan Kristus itu dahsyat, saudara. Saya berdoa di dalam nama Yesus, saudara. Hari ini Anda mendengarkan pesan saya hari ini. Please, pada masa-masa seperti ini, saudara, jangan menjadi orang yang memakai mulut kita, yang memakai sosial media untuk menghakimi satu sama lain. Karena saya paling ngeri, saudara, firman Tuhan bilang apa? Ketika perkataan kita, saudara, setiap perkataan yang sia-sia dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Loh, saya nggak bisa mikir, loh, saudara. Beberapa teman saya, mereka itu hamba Tuhan, saudara. Mereka tiba-tiba dipanggil pulang, saudara. Dan saya juga nggak tahu kapan giliran saya. Tapi saya mau katakan gini loh, saudara. Intinya adalah satu. Ketika saudara hari ini sudah mempersiapkan diri Anda benar, mau caranya gimana pun ketika dipanggil sama Tuhan, saudara. Saudara dan saya pasti masuk surga. Itu aja. Jadi nggak usah takut tentang kematian, saudara. Yang perlu hari ini adalah kita benar di hadapan Tuhan selama ada di bumi ini. Kita menggunakan perkataan kita. Saya sedih, saudara. Waktu saya melihat beberapa orang ketika mereka berkomen, saudara, di sosial media, termasuk di sosial medianya kami juga, termasuk di Facebook, atau di internet, atau di YouTube, saudara, ngatain nabi palsu lah, ngatain bernubuat palsu lah. Saya cuma mikir gini loh. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni orang ini, Tuhan. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Karena saya mau kata buat saudara hari itu, saudara, ketika firman Tuhan hari itu dibukakan, saudara, dan hari penghakiman terjadi, mana tahu teman saya, saudara, ada seorang, saudara, dia disuruh sama Tuhan, dia udah dijamah berkali-kali, dia tidak percaya sama Yesus. Dia keluar dari jalan, saudara. Tiba-tiba, ini di luar negeri, saudara. Tiba-tiba mobil lewat, saudara, dan tidak sadar dia tertabrak, mati, saudara. Hari itu dia sudah menolak Yesus. Bagaimana mulut kita, saudara? Ketika kita tidak tahu kapan kita pulang, dan kita masih menggunakan akan sosial media, kita masih menggunakan akan tangan kita, menggunakan mulut kita untuk mengata-ngatain satu sama lain. Ayo, saudara, di masa kebangkitan Kristus ini, kita menjadikan Indonesia ini bangkit, saudara. Kita menjadikan orang Kristen berbeda, saudara. Saya hari-hari ini berdampingan dengan orang-orang yang berbagai agama. Karena saya percaya satu hal, saudara. Yesus Kristus adalah Tuhan, yes. Tetapi saya mau kata buat saudara, Tuhan tidak pernah mengajar kepada kita untuk saling membenci satu sama lain, saudara. Karena saya percaya Tuhan hari-hari ini mau menjadikan negara ini, saudara, dalam persatuan. Berkati presiden, wakil presiden kita. Tidak ada orang yang sempurna, saudara. Tapi saya mau kata buat saudara satu hal. Ketika virus ini selesai, ketika pandemi ini selesai, apa yang terjadi? Selalu di firman Tuhan dikatakan, saudara, setelah wabah, setelah sakit penyakit, setelah penderitaan, setelah akan hajaran Tuhan, setelah penghakiman Tuhan, yang terjadi adalah revival, saudara. Yang terjadi adalah transformasi, saudara. Yang terjadi adalah kegeraan Tuhan, saudara. Saudara, hari-hari ini, saudara, lepaskan pengampunan satu sama lain. Buang semua
sakit hati, dendam di bertahun-tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, saudara. Lepaskan pengampunan, saudara. Karena Tuhan berkata dalam firman Tuhan, kalau engkau gak bisa mengampuni, saudara, maka algojo itu tidak akan bisa melepaskan engkau, saudara. Makanya firman Tuhan sangat layak dikatakan. Yesus mengajar kepada kita pengampunan. Bukan lagi 70 kali, bukan lagi 70 kali 7, tapi 70 kali 7 kali, saudara. Artinya tidak terhingga, saudara. Saya percaya dimensi hari-hari ini Tuhan akan membangkitkan orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Saya percaya orang-orang extraordinary adalah orang-orang yang mungkin tidak diperhitungkan seperti firman Tuhan katakan. Tapi ketika roh Tuhan berdiam dalam hidupnya, sesuatu akan terjadi dengan dahsyat. Tidak ada orang yang sempurna, makanya kita perlu penebusan oleh darah Yesus. Dan saya bersyukur hari ini Tuhan berikan kesempatan saya menyampaikan pesan Paskah hari ini buat saudara. Saya tidak tahu 1 tahun lagi saya masih bisa menyampaikan pesan Paskah atau tidak. Pengen. Tapi saya selalu mengatakan, saya selalu menyampaikan sesuatu seolah-olah tidak ada hari esok, saudara. Dan Keluaran 12 hari itu berbicara tentang yang namanya bagaimana orang melihat, orang Israel melihat, orang Mesir melihat. Anda bisa bayangkan nggak? Waktu ketika Fir'aun bangun, tiba-tiba bahkan anak sulungnya mati, saudara. Nah, waktu saya menyelidiki tentang firman ini, saudara, ada sebuah hal yang luar biasa yang Tuhan bukakan pada saya hari ini. Dan saya berdoa, biarkan ini boleh menjadi berkat bagi saudara pada malam ini. Saudara, kita hidup di dalam satu masa. Ingat gak waktu saya menyampaikan tentang 5780? Saudara dengerin lagi. Ingat gak beberapa bulan yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Cari di YouTube saya, riset Abraham Joel. Keluar, saudara. Saya mau kata buat saudara, tahun ini Tuhan akan meriset. Artinya Tuhan akan mendaur ulang segala sesuatu termasuk ekonomi, saudara. Tapi tidak usah khawatir, karena saya mau kata buat saudara, firman Tuhan dikatakan 1000 orang rebah, 10.000 itu rebah, itu tidak akan menimpa engkau. Saudara, percaya, tahun 5780 dikatakan adalah tahun mulut. Perkataan, mulut. Makanya saudara, kenapa saya peringatkan kepada setiap Anda yang mendengarkan program Kingdom and Wealth, saudara. Anda yang mendengar program Kingdom and Wealth, Anda yang masuk dalam program ini, saudara. Anda yang kenal saya, saudara. Anda yang menjadi orang percaya. Percaya, saudara. Hari-hari ini, saudara, kendalikan mulutmu, kendalikan perkataanmu. Karena saya sudah ditunjukkan sama Tuhan sebulan yang lalu. Saya tidak tahu modelnya apa, saudara. Tapi saya ditunjukkan sama Tuhan. Tuhan buat saya pribadi, Tuhan ini bilang ini sama saya. Jaga mulutmu. Jaga mulutmu. Jaga perkataanmu. Tuhan, aku gak tahan sama orang ini, Tuhan. Saya orang yang dulu tuh ya, saudara, suka memaki orang, saudara. Sebelum saya bertobat. Suka mengutuk orang, saudara. Kalau saya sudah marah, saudara, waduh. Tapi Tuhan ketika pertobatkan saya, hari ini orang mau ngomongin apapun, saudara, saya bisa dalam hati saya serasa sakit, emosi, namanya masih manusia. Tapi ketika saya bawa di hadapan Tuhan, saudara, Tuhan cuma bilang, aku yang bela hidupmu. Dan Tuhan katakan hari ini, saudara, buat setiap saudara hari ini, pembelaan adalah hak Tuhan hari ini. Kalau saudara tahu saudara bersalah di hadapan Tuhan, saudara dosa di hadapan Tuhan, tiarap sama Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, minta sama Tuhan, darah Yesus membersihkan saudara. Dan saya mau bilang sama saudara, kita masuk dalam Paskah ini, ada pesan yang mau sampaikan buat saudara hari ini. Ini adalah pesan yang Tuhan mau sampaikan pada setiap kita pada hari ini. Kita sedang masuk ke dalam satu era yang baru, saudara. Kita sedang masuk dalam masa yang baru, satu era yang baru, saudara. Di mana hari ini, saudara, seluruh dunia itu seperti seolah-olah, saudara, itu mengalami yang namanya kehancuran. Betul? Anda bisa bayangkan yang lockdown total, nanti ekonomi itu mau pulih berapa tahun, saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara, ketika saudara dan saya punya juru selamat yang hidup, ketika saudara ngalamin masa apapun, Tuhan kita sudah mati buat kita, supaya saudara dan saya itu sudah tidak ada lagi yang namanya tirai yang membuat saudara dan saya itu tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan, saudara.
Sehingga Tuhan akan menunjukkan kepada saudara seperti Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan hal yang rahasia yang tidak engkau pahami sebelumnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberitahukan kepada kita, saudara. Baik melalui firman-Nya maupun melalui rema yang Anda dapatkan melalui firman. Anda akan merasakan apa yang Tuhan bicara pada saudara terhadap satu warning, terhadap satu peringatan, ataupun berkat yang akan dibukakan dalam hidupmu. Saya mau bilang sama saudara hari ini, Tuhan masih berbicara pada manusia, saudara. Kalau saudara mengatakan Tuhan gak bisa berbicara pada manusia, saudara, Anda sedang melecehkan darah Yesus. Karena darah Yesus tercurah bagi setiap kita. Supaya saudara baca dalam kitab Ibrani, tirai penghubung komunikasi antara Bapa di sorga dengan kita, saudara, itu robek, saudara. Waktu dosa manusia pertama-tama di awal, saudara, itu membuat yang namanya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan hari itu mereka kehilangan, terputus komunikasi dengan Tuhan. Tapi Yesus, saudara, Dia kenapa mau mati tercabik-cabik buat saudara dan saya. Dan Dia bangkit, saudara. Dia sangat sedih kalau engkau mengatakan Tuhan gak bisa ngomong sama kita, Tuhan gak bisa bicara sama kita. Darahnya mahal, saudara. Dia menebus hidup kita, saudara. Dia yang menyelamatkan hidup kita. Berapa kali saya mendengar kesaksian seseorang, mereka dari aliran lain. Mereka sebelumnya adalah seorang teroris. Tiba-tiba mereka ditampaki oleh Tuhan Yesus. Mereka dengar dari Saulus jadi Paulus. Apakah kayak gitu? Dibilang istilahnya pengalaman sesat, saudara. Tapi memang pengalaman masing-masing itu berbeda-beda, saudara. Pengalaman saya, pengalaman saudara berbeda-beda. Tidak bisa saya mengatakan bahwa Anda harus mengalami seperti saya. Nggak bisa. Tapi bisa diceritakan. Karena apa? Tuhan kita alive. Tuhan kita hidup, saudara. Nah, kita akan masuk ke dalam masa yang baru. Saya katakan itu new era, saudara. New era di mana kita akan melihat singa. Singa itu yaitu Tuhan sendiri, saudara. Singa dari Yehuda itu, saudara. Dia akan mengaum. Saudara, saya baru dengerin akan program yang saya sampaikan tanggal 1 Januari tentang pesan Tuhan tahun 2020. Saya kaget. Karena itu kan memang saya berdoa, kemudian saya nyampein sesuatu. Di saat ketika pesan itu disampaikan, saudara, itu belum terjadi banjir. Itu disampaikan waktu itu jam 6 sore rekamannya. Jam 12 malam itu dirilis, saudara. Dan saat itu saya mengatakan saya mendengar suara auman singa. Di 1 jam berapa menit gitu. Anda cari sendiri. Dan saat itu, saudara, saya mendengar auman singa. Dan saya mengatakan Tuhan mengaum. Dan Tuhan mengaum, saudara. Hari ini, saudara, apa yang terjadi pada pandemi, apa yang terjadi pada banjir, apa yang terjadi hari-hari di tahun 2020, Tuhan mengaum. Kenapa? Tuhan sedih. Karena hari-hari ini, saudara, banyak orang, mereka tidak sadar, mereka melecehkan kedaulatan Tuhan. Mereka melecehkan akan yang namanya mukjizatnya Tuhan. Mereka melecehkan yang namanya bagaimana Tuhan itu masih hidup. Dan mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa lakukan apa-apa. Saudara, saya mau bilang sama saudara hari ini, Jesus is alive. Jesus Christ is alive. Dia hidup, saudara. Penebus kita hidup, saudara. That's why saudara saya hari ini merayakan perayaan kebangkitan Kristus, yaitu Paskah. Amin. Saudara, saya mau bilang sama saudara, kita akan bergerak, saudara, dalam masa di mana setelah ini, saudara. Ya, saudara nanti akan lihat ya, setelah pandemi, saudara. Saudara akan lihat, saudara akan dengar kejadian-kejadian, keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizat supranaturalnya Tuhan yang luar biasa akan terjadi. Sehingga orang akan mengatakan, ini, apa ini? Tapi itu akan membuat orang, mereka datang pada Yesus, saudara. Karena Tuhan katakan bahwa ini adalah musim
di mana Tuhan akan membawa satu kegerakan Tuhan, akan membuat satu kebangkitan Tuhan, yang akan membawa orang-orang yang tidak pernah dipikirkan, influencer seperti Kanye West, seperti Justin Bieber, dan akan begitu banyak lagi, saudara. Itu mereka akan datang pada Yesus setelah pandemi ini, saudara. Anda ingat pesan tahun 2020 yang saya sampaikan, saya katakan, waktu Tuhan izinkan saya berada di ruang di kursi VIP, saudara, VVIP saat itu. Dan di sebelah saya itu motivator-motivator dunia, saudara, sekuler, saudara. Tuhan berkata, doakan. Saya doakan aja dalam roh, saudara. Dan Tuhan katakan, motivator-motivator ini akan aku pakai. Dan kau doakan. Dan apa yang kau doakan itu akan terjadi. Kau akan mendengar ada motivator-motivator dunia yang akan mereka menerima Yesus Kristus. Dan melalui perkataan mereka, mereka menyebarkan Spirit Kristus. Mereka menyebarkan yang namanya roh Kristus, roh kebangkitan dari setiap apa yang disampaikan. Bayangkan kalau orang seperti Anthony Robbins, orang seperti Robert Kiyosaki, saya bilang doakan itu, saudara. Saya percaya ada motivator-motivator hebat yang ada di Indonesia. Saya percaya saya doakan itu. Saudara baca, saudara dengar pesan Tuhan 2020. Ada orang mengatakan, saya gak peduli lah, saudara. Saya cuma bilang satu hal pada saudara, satu hal. Kenapa makanya saya pasang di Instagram, saya pasang di Facebook, saya pasang di YouTube. Tanggalnya sangat jelas sekali. Bahkan kadang-kadang pesan yang saya sampaikan sebelumnya itu sudah disampaikan. Dan itu terjadi. Waktu tanggal 20 Januari, hari itu di YouTube, saya menyampaikan tentang akan ada perjamuan kudus di rumah-rumah, saudara. Dan waktu itu di layar screen ditulis, Anda bisa melakukan perjamuan kudus di rumah-rumah. Itu tanggal 20 Januari. Acaranya tanggal 14 Januari. Dan itu yang datang 100 orang lebih. Dan mereka menjadi saksi. Saya mau bilang sama saudara hari ini, Jesus is alive. Tuhan hidup, saudara. Tuhan itu dahsyat, saudara. Amin. Kalau saudara tidak percaya kuasa kebangkitan Kristus melalui yang namanya kesembuhan, mukjizat, pelepasan, suara kenabian, saudara, Tuhan sedih. Kenapa? Karena darahnya Dia yang sangat mahal itu, saudara, sudah tercurah bagi kita. Bukan firman Tuhan katakan dalam kitab Yohanes, saudara, dikatakan kalau Tuhan Yesus Dia pergi, maka kita ini bisa melakukan pekerjaan bahkan yang lebih besar daripada yang Tuhan lakukan. Apa itu, saudara? Coba Anda pikirkan, pekerjaan besar apa? Kalau Yesus memuridkan murid-muridnya untuk melakukan mukjizat, melakukan kesembuhan, kita memang tidak dipakai Tuhan untuk melakukan mukjizat kesembuhan. Setan ingin menyebarkan teori untuk mengatakan bahwa mukjizat itu sudah tidak ada, saudara. Tapi saya mau bilang saudara satu hal. Hari ini saya berkata dalam nama Yesus saat ini. Saya perkatakan dalam nama Yesus saat ini. Engkau yang mendengar akan pesan ini, engkau akan dipakai Tuhan dalam karunia mukjizat Tuhan. Engkau akan dipakai Tuhan dalam karunia kesembuhan. Engkau akan dipakai Tuhan dalam karunia kebangkitan daripada Kristus. Saudara, saya percaya tahun 2020 ini, setelah masa pandemi ini, saudara, Anda ingat ketika saudara mendengar akan pesan yang saya sampaikan tahun 2020, saudara, di tanggal 1 Januari. Saya mengatakan akan ada entertainment yang di Korea. Mereka hari-hari ini, Anda sadar gak? Korea hari itu artis-artis, aktor-aktor, ya, mereka bunuh diri tanpa sebab, saudara. Dan angka kematian itu tinggi sekali pada mereka. Dan itu bukan bicara tentang masalah uang, saudara. Tapi itu masalah akan yang namanya harga diri, dibully dan segala. Iman mereka gak kuat, akhirnya mereka bunuh diri. Tapi Tuhan katakan, Korea akan menjadi model. Korea akan menjadi satu hal yang mana Tuhan akan membangkitkan mulai tahun 2020 ini. Itu yang Tuhan sampaikan, saudara. Dan saya percaya Tuhan akan pakai Amerika. Amerika akan kembali ke dalam yang namanya paham in God we trust. Saya mendengar hari ini, saudara, CNN, CNBC, televisi-televisi dunia, Fox News, Donald Trump, saudara, dia mengundang seorang bishop namanya Harry Jackson, saudara. Dan kemudian ada juga vice presidennya. Dan dia mengatakan, dia mengatakan tentang Yesus bangkit, saudara. Dan dia mengizinkan di ruang Oval Office, ya, di Oval Office, di tempatnya Donald Trump, kediamannya, untuk Harry Jackson, untuk bishop menyampaikan pesan Tuhan. Wah, saya cuma mikir satu, saudara.
Kalau sampai kepala negara udah dijamah sama Tuhan, saudara, Tuhan akan buat itu awakening luar biasa. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Saya bersyukur. Saya waktu ditanya sama orang, Pak, kenapa Pak? Kok pendeta-pendeta hamba Tuhan pada dipanggil sama pulang melalui virus corona? Saya tanya sama Tuhan sejenak, saudara. Saya doa, saya sempat mikir, kenapa ya gitu. Tapi saya ingat satu hal, saudara. Kita tidak perlu punya urusan kepo dengan bagaimana orang itu mau dipanggil atau gimana. Kita tidak pernah tahu hidup orang, saudara. Tapi yang saya tahu satu hal. Ketika Tuhan panggil pulang seorang hamba Tuhan, satu, mereka sudah menyelesaikan garis akhir. Mereka sudah menyelesaikan tugas mereka. Yang kedua, mereka menjadi martir buat Tuhan. Ketika mereka menjadi martir buat Tuhan, saya percaya Indonesia akan bangkit. Indonesia akan dahsyat, saudara. Kegerahan Tuhan akan menyebar setelah hari ini. Tuhan telah tunjukkan pada saya dari 3 bulan yang lalu, saudara. Ada kegerahan, kesembuhan, mukjizat yang unusual yang akan terjadi. Orang-orang mati akan dibangkitkan dengan cara yang luar biasa. Dan saya percaya itu akan terjadi. Dan saya berdoa sama Tuhan, saya mau itu. Saya bukan hanya mau mencari penyampai itu, saudara. Saya mau itu. Saya berdoa hari ini. Engkau yang mendengarkan pesan ini, ribuan orang, puluhan ribu, ratusan ribu, engkau mendengarkan pesan ini hari ini, Tuhan akan membangkitkan engkau dengan Roh Kristus. Tuhan akan memberikan kepada engkau kebangkitan Kristus dalam hidupmu. Amin. Saudara, saya mau katakan kepada saudara hari ini, tekanan-tekanan yang terjadi, ekonomi resesi yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Mungkin kau berdoa, stop. Tapi saya percaya Tuhan punya waktunya, saudara. Waktunya adalah ketika saudara akan mendengar di tengah resesi, di tengah ekonomi yang susah, ada begitu banyak orang, pengusaha-pengusaha, mereka yang datang kepada Yesus. Ada beberapa orang mereka nggak tahan imannya. Mereka, berapa banyak hari ini kita dengar, saudara, orang-orang penting. Bukankah seperti apa yang saya sampaikan 12 Februari, menara-menara tinggi itu, saudara, ketika roboh, saudara. Hari ini, saudara, ada orang-orang ketakutan. Mereka punya uang yang banyak, saudara, triliunan, saudara. Tapi gara-gara takut virus corona, saudara, keluarganya udah kena, saudara, mereka bunuh diri, saudara. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara punya power of God, saudara punya presence of God, saudara punya God's character, saudara. Tuhan akan pakai saudara. Dan tidak ada yang namanya mantra, tidak ada yang namanya virus yang kena melawan engkau. Bukan karena engkau menyengaja. Tapi ketika tiba-tiba engkau dikirim dan engkau dihadapkan, engkau tidak takut. Engkau tidak akan takut. Kenapa engkau tidak takut? Karena engkau punya Tuhan yang dahsyat. Karena engkau punya Tuhan yang luar biasa. Engkau punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sangat dahsyat. Tuhan yang membela orang Israel hari ini adalah Tuhan yang membela saudara saya. Makanya saudara saya hari ini, please, Anda yang menjadi orang-orang yang selama ini udah mendengar Kingdom and Well, orang-orang yang Anda sekarang mungkin baru saja mendengar, saya cuma berkata pada saudara satu hal. Ini pesan yang Tuhan sampaikan sama saya sangat penting, saudara. Nah, saya sampaikan lagi. Ini sebenarnya pesan untuk saya, saudara. Tapi saya sampaikan buat saudara hari ini. Karena firman Tuhan katakan pedang bermata dua, saudara. Jaga perkataanmu, saudara. Dari perkataan yang menghakimi dirimu sendiri. Saudara ingat gak bagaimana ketika orang Israel, mereka melihat 12 pengintai. Mereka melihat tanah Kanaan. Saya sudah sampaikan juga beberapa minggu yang lalu. 12 pengintai, dia mengintai tanah Kanaan. 10 orang mereka mengatakan, kami ini seperti belalang. Pasti kalah. Negeri itu negeri yang bagus, tapi penuh dengan raksasa. Mereka gak dapat apa-apa, saudara. Bahkan dikatakan orang Israel yang menggerutu mati di padang gurun, saudara. Tapi Yosua dan Kaleb, saudara, dia menerima akan tanah Kanaan, warisan itu. Karena apa? Awal perkataan pertamanya adalah perkataan yang manis. Perkataan yang percaya dengan janji Tuhan. Perkataan yang percaya terhadap apa yang Tuhan sampaikan. Walaupun mereka tahu ada raksasa, tapi mereka tidak melihat raksasanya. Mereka melihat kedaulatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, janji Tuhan. Mereka tahu kalau Tuhan bisa bela yang namanya Israel keluar dari Mesir. Mereka percaya bahwa Tuhan bisa lakukan kedahsyatan yang berikutnya. Karena Tuhan sudah janjikan tanah perjanjian, berarti tanah perjanjian itu pasti ada. Tapi orang Israel itu menggerutu. Dan saya mau bilang sama saudara hari ini, saudara, dengar baik-baik. Ini pesan Tuhan, Tuhan mau sampaikan. Saudara,
setelah pandemi ini saudara, saya percaya pandemi ini akan berlalu saudara. Saya percaya akan segera berlalu saudara. Saya percaya tenaga medis luar biasa. Saya percaya Tuhan pakai orang-orang medis. Tuhan pakai akan vaksin yang akan ditemukan. Dan saya dengar sudah ditemukan di Israel juga saudara. Saya percaya. Tapi saya mau bilang sama saudara, ada tsunami berikutnya, yaitu resesi ekonomi. Nah, pada saat resesi ekonomi ini saudara, saya melihat banyak orang menggerutu, ngomel, ngutukin satu sama lain. Gak jadi apa-apa, gak dapat apa-apa. Tapi saya mau kata buat saudara, kalau saudara mendengarkan pesan yang saya sampaikan hari ini saudara, saya mau kata buat saudara, ketika masa seperti itu saudara, jangan ngomel. Tobat di hadapan Tuhan, tutup pintumu saudara. Kemudian saudara hanya doa sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Nggak tahu gimana caranya opportunity akan datang aja buat hidupmu saudara. Nggak tahu gimana caranya mujizat supranatural itu akan terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau saudara ngomel, suka ngeritik, ngomong orang lain, saudara dengar baik-baik. Firman Tuhan katakan iblis bisa ngomong mencari yang siap ditelannya. Dan saya mau bilang sama saudara hari ini saudara, kalau Tuhan hari ini mau memberkati seseorang, dia tidak akan tahan dengan orang yang suka ngerutu dan ngomel. Dia tidak tahan dengan orang yang suka ngomongin orang, hakimin orang, tanpa melihat dirinya sendiri, tanpa melihat koreksi dirinya sendiri, saudara. Tapi saya berkata kepada saudara hari ini, dengar baik-baik. Pesan Tuhan tahun 2020 di masa Paskah ini, Tuhan akan membangkitkan kebangkitan orang-orang dahsyat dari orang-orang yang mereka terpuruk, dan mereka mau bertobat, merendahkan hati mereka mau bersyukur dalam segala keadaan. Tiba-tiba opportunity yang baru akan datang dalam hidupmu. Tiba-tiba Tuhan akan pelihara kehidupanmu. Tiba-tiba kayak ada teman saya kemarin, beberapa bulan yang lalu, dia minta didoakan hari itu tentang masalah hutang, uang udah gak ada. Itu bulan Januari saat itu. Dan kemudian ikut puasa 21 hari itu. Kami mendengar kesaksian kemarin, saudara. Tiba-tiba di tengah masa yang seperti ini, saudara, masa pandemi, saudara, tiba-tiba tanahnya terjual, dia bisa bayar hutang. Dan kemudian dia bayar yang namanya nasarnya dia, persembahan di hadapan Tuhan. Itu kan luar biasa, saudara. Dan itu akan terjadi pada orang yang gak ngomel, gitu loh, saudara. Amin. Yes, Lord. Dan saya mau bilang sama saudara hari ini, saudara, malaikat peperangan itu sedang datang. Malaikat peperangan sedang datang. Dan malaikat peperangan sedang datang ke berbagai negara hari ini. Karena mempersiapkan ada satu kegeraan-kegeraan besar. Dan ayo saudara berdoa saudara, supaya saudara dan saya juga dipakai oleh Tuhan untuk kegeraan itu. Amin. Dan saya katakan kepada saudara, tadi saudara mendengar bagaimana ketika orang Israel ya dibela sama Tuhan. Dikatakan ketika Tuhan melihat darah ya, maka Tuhan melewati itu, saudara. Ya, ketika melihat darah itu, ya, ketika Paskah dilewati, saudara. Tidak ada yang namanya kematian. Kenapa? Ada darah. Ya, ada darah. Nah, saya mau bilang sama saudara satu hal. Saudara tahu kan, arti kita mengatakan yang namanya Paskah itu Passover, saudara. Ya. Tapi saya mau katakan saudara satu hal hari ini. Kalau saudara ngerti tentang kebenaran ini, saudara akan sangat-sangat bersyukur untuk ngerti yang namanya meaningnya akan Passover, saudara. Saudara, ini kan penghakiman memang Tuhan ciptakan. Bukan untuk menghukum orang Israel, tapi orang Mesir. Nah, tapi kan dampaknya itu adalah roh kematian itu menyebar ke seluruh daerah, saudara. Daerah Mesir itu ada orang-orang Israel di situ, saudara. Jadi mereka itu harus dikasih tanda. Tandanya apa? Darah, saudara. Nah, waktu saya merenungkan, saudara, kalimat Ibraninya, saudara, kata Passover itu artinya Pasak, saudara. P-A-S-A-C-H, Pasak. Ya, Pasak. Nah, dalam kitab Ibrani, saudara, itu huruf Ibraninya, itu dikatakan, ya, Pasak itu 3 huruf Ibraninya, itu adalah P, Samek, dan Het. Ya. Nah, Pasak itu artinya apa, saudara? Apakah Pasak itu artinya ketika Tuhan melihat darah, saya akan melewatinya? Akan melewatinya seperti yang kita baca dalam kitab bahasa Indonesia, saudara. Tapi ternyata ketika saya mengerti, saudara, ketika saya tahu tentang yang namanya artinya Pasak, saudara, itu artinya gini, saudara.
Pasak itu artinya, ya, jika kita tuh melihat dalam dictionary daripada Ibrani, saudara, arti pasak itu, ya, itu artinya yang pertama adalah jump forward, saudara. Ya, jump forward. Artinya ada yang namanya tindakan yang tiba-tiba, yang seketika, yang tiba-tiba itu kayak seperti bergerak dengan cepat seperti itu, ya, untuk mencapai akan yang namanya tujuan, ya. Tapi yang kedua juga bicara yang namanya pasak itu mengcover, saudara, ya, melindungi, memproteksi, ya, memberikan covering, saudara, memberikan yang namanya perlindungan, saudara, ya. Nah, waktu saya merenungkan akan firman Tuhan ini, saudara, saya mau katakan buat saudara, ketika Tuhan mengatakan dalam kitab Keluaran 12, dikatakan, ketika aku melihat darah, saya akan melewati akan yang namanya rumah itu, rumahmu itu. Apa yang mau dikatakan, saudara? Orang-orang Yahudi itu mengerti arti itu, saudara. Mereka tuh berpikir gini. Artinya ketika saya melihat darah, ya, saya melihat darah. Ketika malaikat kematian melihat darah, saudara, ya, dan malaikat kematian itu juga diizinkan oleh Tuhan untuk mengadakan penghukuman kepada orang Mesir, saudara. Dikatakan bukan hanya melewatinya, tetapi dikatakan aku akan mengcover, aku akan melindungi, akan memproteksi akan rumahmu. Dengan kata lain, saudara, saya mau katakan buat saudara gini. Ketika malaikat kematian itu, saudara, ya, itu lagi ngelewati akan orang-orang negeri-negeri Israel, negeri-negeri Mesir, ya. Termasuk ada orang-orang Israel di situ, ada rumah-rumah mereka, ya. Tuhan sendiri, saudara. Tuhan sendiri yang mengcover. Dia sendiri yang menyatakan dirinya untuk mengcover, untuk melindungi saudara dan untuk melindungi akan orang Israel, ya, untuk melindungi rumah-rumah mereka, karena pada rumah mereka itu diberi tanda darah pada pintu luar mereka, saudara. Ketika malaikat penghancur itu, saudara, ya, ketika malaikat penghancur itu, ketika roh penghancur itu, saya katakan itu namanya destroyer, saudara, ya. Penghancur itu diciptakan oleh Tuhan karena untuk membuat penghakiman buat yang namanya orang Mesir. Tapi Tuhan tahu dia punya kepunyaannya. Dia punya miliknya. Dan miliknya diberi tanda darah melalui akan pernyataan daripada Nabi Musa. Nah, dalam kamus Ibrani, saudara, itu artinya pasak. Itu artinya adalah ada satu covering. Ada satu covering di mana Tuhan menyatakan dirinya ketika malaikat destroyer itu, malaikat penghancur itu melewati rumah orang Israel yang ada tanda darah. Tuhan sendiri yang mengcover, Tuhan sendiri yang melindungi, Tuhan sendiri yang muncul, yang menyatakan kuasanya. Dan destroyer itu, saudara, malaikat penghancur itu, saudara, gak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena orang-orang Israel itu, mereka di-cover oleh Tuhan sendiri. Dahsyat, saudara. Dan waktu saya mengerti tentang pengertian ini, saudara, saya itu cuma mikir satu. Kalau itu bicara tentang yang namanya perjanjian lama, Paskah, ya, Paskah, kebangkitan Tuhan, bukan hanya melewati, saudara, tapi dia covering kita. Betapa luar biasa, betapa lebih dahsyatnya
Yesus sudah mati buat kita. Yesus telah tercabik-cabik buat saudara dan saya. Dia telah disalib dengan cara yang mengenaskan. Dianggap penjahat. Tapi dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, dia mau bilang gini, saudara. Ketika saudara dan saya itu melakukan perjamuan kudus. Ketika saudara dan saya mengerti yang namanya perjamuan darah Yesus. Saudara mengerti yang namanya darah Yesus. Saudara melakukan perjamuan kudus. Artinya apa? Artinya Tuhan sendiri datang, saudara. Tuhan sendiri menghadang. Tuhan sendiri yang ada di depan saudara dan saya. Dan Tuhan sendiri yang memberikan proteksi, memberikan covering. Bukan hanya tanda, saudara. Bukan hanya tanda darahnya, tapi dia sendiri datang, saudara. Menghadapi setiap sakit penyakit itu. Menghadapi setiap teror itu. Menghadapi setiap masalah. Menghadapi setiap problema. Menghadapi setiap akan teror, malapetaka. Menghadapi setiap petaka akan yang namanya ekonomi. Tuhan sendiri. Dan ketika ada yang namanya darah itu, saudara. Saudara dan saya mengingatkan kepada setan. Dan Tuhan juga tahu, malaikat tahu bahwa saudara dan saya adalah milik kepunyaan daripada Tuhan sendiri yang telah ditandai oleh darah Yesus. Luar biasa gak? Waktu saya mendengar ini, saudara, oh my God, oh awesome Lord. Jadi saya mau bilang sama saudara hari ini, Paskah ini, saudara, Paskah yang real, Paskah yang nyata. Malaikat kematian lewat, saudara. Malaikat penghancur lewat. Nggak bisa mengena, saudara. Apapun terjadi hari ini, saudara. Virus apapun, pandemi apapun, jangan mikirin orang lain. Anda mikir gini, waduh, hamba Tuhan ini aja bisa kena, hamba Tuhan ini bisa kena. Bukan, saudara. Saudara jangan mikir urusan orang lain. Saudara jangan kepo hari-hari ini. Tapi saudara persiapkan dalam diri Anda hari ini. Persiapkan gini loh. Jangan pernah takut akan apapun. Karena apa? Darah Yesus ada pada hidupmu. Kalau darah Yesus ada pada hidupmu, artinya, saudara, yang paling penting ini apa sih? Ketika kita mati, saudara, yang paling penting itu kita masuk surga, saudara. Yang paling penting itu adalah ketika kita meninggalkan bumi ini. Karena tubuh kita ini kan hanya tubuh yang fana gitu loh. Tapi kita persiapkan gak roh kita gitu loh. Kita persiapkan gak kita ini benar-benar menyenangkan Tuhan dengan menjaga hati kita, hidup kita, menjaga perkataan kita. Lah kalau kita banyak gosip, banyak komenin orang, Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi tiba-tiba loh, saudara. Dan saat itu saudara sudah menyesal setengah mati, udah kejadian, gak bisa apa-apa. Hari-hari ini saudara persiapkan diri Anda. Ini pesan yang Tuhan sampaikan hari ini buat kita. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, biar pesan ini boleh menjadi pesan yang boleh menjadi pesan Paskah yang dahsyat dalam hidupmu. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, biarkan Tuhan akan memakai hidupmu dengan luar biasa, tidak akan pernah sama lagi seperti yang lalu. Dan saya berdoa Tuhan, mereka mengerti tentang makna Paskah sebenarnya Tuhan. Passover sebenarnya Tuhan. Malaikat kematian Tuhan, malaikat-malaikat maut Tuhan, tidak akan pernah bisa melewati kemah kami ketika kami percaya kepada darah Yesus. Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau di Paskah tahun 2020 ini Tuhan, kami masih boleh mendengarkan program ini. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarkan anak-anak-Mu Tuhan, Kau pakai dahsyat. Biarkan kami Tuhan mengenang, merayakan, dan bergembira. Karena Tuhan Yesus sudah Paskah dengan kami. Tuhan Yesus bukan hanya melewati kami, tapi Tuhan Yesus yang meng-covering kami. Karena ada tanda darah, di mana Tuhan sendiri yang berhadapan dengan setan, dengan musuh, dengan iblis, dengan kuasa sakit penyakit. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah sampaikan isi hati-Mu hari ini Tuhan. Dan hamba percaya, biarkan Tuhan memproteksi akan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan program Kingdom and Wealth pada hari ini. Tuhan melindungi mereka saat ini. Sempurnakan Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan hari ini Tuhan.
dengan pernyataan akan mukjizat-Mu, dengan pernyataan akan kemuliaan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan yang akan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan yang bagi-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Engkau melihat darah, ketika malaikat-malaikat maut melihat darah, ketika problem melihat darah, ketika roh kemiskinan melihat darah, ketika roh sakit penyakit virus melihat darah, Engkau yang akan memprotek kami Tuhan. Engkau akan melindungi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Tuhan telah menempatkan darah dalam hidup kami, artinya kami tahu Tuhan yang sudah menjaga kami. Saudara, setan ingin membuat ketakutan. Setan buat intimidasi. That's why kenapa bahkan Nabi Elia pun dia terintimidasi oleh namanya roh Isabel. Dan Nabi Elia bisa ketakutan dengan Isabel. Tapi hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus, dipatahkan, dihancurkan semua roh Isabel dari hidupmu dalam nama Yesus. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, biarkan Paskah tahun 2020 ini akan menjadi Paskah yang dahsyat, Paskah kebangkitan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kemuliaan hormat hanya bagimu. Berkati Tuhan akan live prayer daripada Passover besok Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarkan Engkau sendiri yang melakukan akan mukjizat-Mu. Engkau yang melakukan akan kemuliaan-Mu. Engkau juga yang menyampaikan pesan-Mu Tuhan di tengah anak-anak-Mu Tuhan. Biarkan Engkau proteksi akan acara ini, terutama internet juga semuanya Tuhan. Dan juga untuk anak-anak-Mu juga untuk internet mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya ketika ada pesan yang disampaikan besok Tuhan, besok malam jam 10 malam Tuhan, saya percaya kuasa-Mu bekerja. Untuk teman-teman yang ada di luar negeri juga yang akan datang Tuhan, berikan kemampuan pada hamba-Mu untuk menyampaikan dalam bahasa Inggris Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami berikan kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, besok malam kita akan mengadakan live yang kedua, ya. Tanggal 31 Maret kemarin ada banyak sekali teman-teman yang bersaksi. Mereka mengalami lawatan Tuhan, ada yang mengalami mukjizat secara jasmani, ada mereka tiba-tiba mereka mengalami pelunasan hutang dan lain-lain. Tapi besok kita akan, Anda sudah mendengarkan pesan ini. Besok saya akan menyampaikan apa yang saya merasakan Tuhan taruh, dan saya akan berdoa. Dan setelah itu kita akan melakukan perjamuan kudus, saudara. Ya, siapkan perjamuan kudus, saudara. Anda bisa menggunakan roti kering kalau bisa, ya, dan sirup, saudara. Pokoknya ada warna merah, saudara, ya. Dan ajak teman Anda, saudara Anda, keluarga Anda, dan Anda bisa pastikan mereka untuk mensubscribe akan YouTube channel kami, Abraham Joel. Karena ketika Anda mensubscribe terlebih dahulu, ya, Anda akan menerima pemberitahuan secara otomatis daripada YouTube system bahwa akan ada live channel kami, ya. Acara jam 10 malam untuk waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Wita pukul 11 Wita, dan WIT pukul 12, ya. Dan kita akan percaya melalui live besok Tuhan akan bekerja dalam hidup kita, ya. Jangan lupa siapkan perjamuan kudus, saudara. Dan saya percaya ini akan menjadi luar biasa. Kita tidak akan pernah lupa akan real Passover yang terjadi tahun 2020 ini, saudara. Pesan saya satu, jaga hidup kita, jaga hati kita, pikiran kita, perkataan kita, saudara. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. God bless you. Dan ketika saudara ingin follow Instagram kami, official di Abraham Joel, dan juga di Facebook Abraham Joel 2. Sampai jumpa di dalam program selanjutnya. Sampai jumpa dalam program live besok. Jika saudara ingin kirim WhatsApp, permohonan doa, kesaksian, atau saudara ingin menabur benih, karena Anda mau taat dengan Tuhan, Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Dan kami akan berdoa buat Anda. Terima kasih. God bless you. Selamat malam. Sampai jumpa besok. Bye-bye.